Baiklah, kita mulai pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah atas segala kesehatan, kesempatan, dan nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga kita bisa bertemu kembali melalui Zoom meeting ini dalam rangka pembelajaran matematika pada hari Jumat yang barokah ini, insya Allah. Amin. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah SAW dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, baiklah. Hari ini kita akan lanjut materi selanjutnya melalui Zoom meeting ini. Yang sebelumnya Ibu udah memberikan video pembelajaran ya, dan kalian sudah merangkum materinya. Nah, untuk memulainya, marilah kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berdoa masing-masing ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar anak-anak Ibu semuanya pada pagi hari ini? Sehat. Baik, Bu. Alhamdulillah, sehat ya. Semangat ya. Siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Ya, Bu. Siap, oke. Yang lain nih, coba tolong hidupkanlah kameranya. Biar nampak Ibu wajah-wajahnya di pagi yang cerah ini. Nah, Ibu absen kalian dulu ya, Nak. Nanti ketika Ibu panggil namanya, jawab hadir ya. Dan yang belum hidupkan, nanti hidupkan kameranya. Aiska Filda. Hadir, Bu. Oke. Almer. Udah ada ya. Arjuna. Tidak ada. Devi Raihana. Tidak ada. Diva Zarar. Hadir, Bu. Hadir. Feni Gustini. Belum. Gevira. Belum. Gita Az-Zahra. Hadir, Bu. Oke. Haura Fatia. Hadir, Bu. Mana wajahnya, Nak? Nggak nampak, Ibu? Gelapnya, Bu, kalau dihidupin. Intan Nurhasanah. Tidak ada. Ismi Nabila. Hadir, Bu. Oke. Jihan. Hadir, Bu. Larasati. Hadir, Bu. M. Adnan. Belum ya. Bayu. Belum. Yang laki-laki baru Rizky. Iqbal belum. Nita Nurul. Hadir, Bu. Oke. Aji Nugroho. Belum juga. Farid Afista. Belum juga. Mutia Setianti. Mutia izin sakit, Bu. Udah izin ke wali kelas tadi katanya. Oke. Nasiro. Hadir, Bu. Natasha. Hadir, Bu. Nesya Ananta. Nesya tidak ada. Nur Dwi Tantina. Hadir, Bu. Oke. Raihan tidak ada ya. Rifda Haura. Hadir, Bu. Oke. Rizka Anissa. Hadir, Bu. Oke. Rizky Ramadhani Pratama.
Hadir, Bu. Ya. Sasna Desnita. Hadir, Bu. Sahnas ya, Sahnas. Tania Iya, Aisyah. Bu. Tania Aisyah tidak ada. Salsa Rizian. Tidak ada. Zahira Putri. Tidak ada juga. Nadifah. Tidak ada. Fadil Arrafi. Tidak ada juga. Berarti hanya 16 ya? Baiklah, tidak apa-apa. Mungkin yang lain nanti menyusul. Nah, Ini mana, Bu? apa? Ini mana, Bu? Namanya ini belum bergabung. Mungkin sebentar lagi. Namanya dia mungkin lagi sibuk. Nah, baiklah, anak-anak. Hari ini ada yang tahu kita mau lanjut materi apa? Rotasi, Bu. Rotasi, Bu. Oke, rotasi. Bentar ya. Nampak yang Ibu share? Oh, Bu. Belum. Lagi loading, Bu. Oke. Dibuka lagi ya catatannya. Ya, Bu. Udah, Bu. Udah. Nah, baiklah anak-anak Ibu, hari ini kita akan lanjut membahas tentang rotasi. Nah, pada pertemuan kali ini, adapun tujuan dari pembelajaran rotasi ini adalah yang pertama, anak-anak Ibu diharapkan dapat memahami konsep rotasi pada satu sudut dengan pusat 0,0 dan kaitannya dengan konsep matriks. Nah, yang kedua itu memahami konsep rotasi pada suatu sudut dan pusat titik P, A, B, atau P, Q dengan kaitannya dengan konsep matriks. Nah, yang ketiga itu diharapkan anak-anak Ibu juga nanti dapat menyelesaikan soal atau masalah mengenai rotasi pada sudut dan pusat 0,0 dan juga pada sudut dan pusat P, Q. Nah, pada rotasi ini, seperti yang sudah anak-anak Ibu catat, nah di sini kita akan mempelajari yang pertama konsep rotasi itu bagaimana, kemudian rotasi yang berpusat di titik O 0,0 dan juga rotasi yang berpusat di titik P, Q. Nah, jadi pada pembelajaran ini nanti anak-anak Ibu akan Ibu nilai, yaitu ada 3 ranah. Yang pertama afektif, sikap saat pembelajaran berlangsung. Kemudian ketepatan waktu dalam mengumpulkan tugas. Nah, jadi anak-anak Ibu nanti selama proses itu tetap selalu tuh Ibu nilai yang aktif, sikapnya, ketika ditanya menjawab, dan lain sebagainya. Kemudian kognitif juga. Kognitif, yaitu respon jawaban saat proses pembelajaran atau diskusi. Nah, kemudian ada juga aspek psikomotorik, yaitu keterampilan dalam menjawab soal-soal atau kuis atau latihan. Nah, selanjutnya ada yang tahu penerapan rotasi itu dalam kehidupan sehari-hari apa? Ayo, nah yang pertama, rotasi itu kan perputaran. Nah, dalam kehidupan itu seperti roda yang bergerak pada porosnya, ya kan? Dia berputar pada porosnya. Nah, kemudian juga perpindahan jarum jam dan juga pergerakan pintu ketika dibuka dan ditutup. Nah, itu kan ada proses perputaran di sana. Atau ada lagi? Ada yang bisa memberikan contoh lagi, Nak? Tidak ada? Kincir angin, Bu. Oke, ya, bagus. Karena dia perputaran juga, dan itu pada porosnya. Nah,
sebelum kita lanjut materi rotasi, nah Ibu mau bertanya mengenai materi sebelumnya. Nah, apa itu translasi? Ayo yang bisa jawab. Pergeseran. Oke, pergeseran siapa tuh yang jawab, Nak? Yang jawab nanti sebutin namanya ya. Mita, Bu. Mita. Oke. Kemudian setelah translasi materi kita apa? Refleksi. Refleksi. Apa itu refleksi? Ayo siapa yang bisa jawab? Pencerminan, Bu. Siapa tuh? Aiska? Iya, Bu. Oke. Nah, masih ingat ya konsepnya? Berarti translasi itu pergeseran, refleksi itu pencerminan. Nah, selanjutnya kita masuk ke rotasi. Nah, sudah siap untuk masuk ke materi selanjutnya? Sudah, Bu. Oke, udah dibuka catatannya? Sudah. Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya itu kita akan mempelajari tentang rotasi. Apa itu rotasi? Ayo. Perputaran, Bu. Oke. Nah, secara definisinya, rotasi itu adalah proses memutar sembarang titik, baik titik A, B, C, D, dan lain sebagainya, maupun garis pada bidang kartesius terhadap titik tertentu. Atau juga merupakan transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang ke titik lainnya dengan cara memutar pada titik tertentu. Nah, itu secara definisinya ya, rotasi itu perputaran. Nah, selanjutnya, ini mungkin tidak ada di video pembelajaran, tapi sebenarnya dia termasuk gitu. Tapi nggak dijelaskan bahwa rotasi itu ditentukan oleh 3. Nah, yang pertama itu pusat rotasi, yaitu terdiri dari pusat 0,0 dan pusat A, B, atau kalau di catatan yang kemarin itu P, Q. Nah, selanjutnya itu besar sudut rotasi. Menentukan jauhnya rotasi, ukuran sudut rotasi dapat ditentukan dalam derajat, radian, atau bilangan pecahan. Berarti seberapa jauh putarannya. Nah, itu besar sudut rotasi. Nah, yang ketiga itu arah rotasi. Nah, arahnya ini apakah arahnya positif atau negatif, atau apakah arahnya berlawanan atau searah jarum jam. Nah, kalau dia berlawanan, maka dia arahnya positif. Tapi kalau dia searah, maka arahnya negatif. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Rizky, Ibu mau nanya Rizky. Dua. Nah, apa aja yang menentukan rotasi? Rotasi itu ditentukan oleh apa? Ayo loh. Tahu, Bu. Nggak tahu? Nggak lihat PPT ini, Nak? Ada tuh di situ. Yang pusat rotasi sama besar sudut rotasi nih, Bu. Ah, iya. Jadi rotasi itu ingat ditentukan oleh 3. Ada pusatnya, ada sudut, dan arahnya. Oke ya, paham ya? Oke. Lanjut. Nah, selanjutnya itu kita langsung masuk ke rotasi yang berpusat di O 0,0. Nah, coba lihat gambar ini, Nak. Nah, di sana ada kartesius X, Y. Nah, kalau yang
dari Ananda catat itu nggak ada proses mendapatkan matriks transformasinya, sudutnya kan? Cuma langsung ada kosin-kosinnya kan? Nah, ini Ibu jabarkan cara mencarinya. Nah, ini bergerak dari trigonometri. Ingat nggak materi trigonometri? Yang kalau sin kostan itu demi sami desa. Ingat? Yang sin cos itu, Bu. Sin kostan. Nah, di sini, ini dia pertama, coba lihat kursor Ibu nih, cos alfa sama dengan X per R. Nah, di sini alfa, cos alfa sama dengan X per R. Nah, cos itu apa tuh? Kalau sin kan demi, depan per miring. Kalau cos sami, samping per miring. Nah, sampingnya apa? Sumbu X ya. Nih, sumbu X. Miringnya R. Makanya dapat cos alfa sama dengan X per R. Dan sin A itu kan tadi, kalau sin berarti kan demi. Depannya Y. Nah, depannya Y per miring R. Nah, ini langsung kita masukkan, kan dalam koordinat itu kan dia X, Y. Nah, maka dapatlah A, R cos alfa, R sin alfa. Nah, sehingga dengan menggunakan penjumlahan dua sudut pada trigonometri, dapat hasilnya matriksnya X aksen, Y aksen sama dengan cos B min sin B cos B kali X, Y. Nah, kalau anak-anak Ibu kan kemarin langsung mencatat di video itu kan langsung rumusnya ini kan, nggak ada proses memperolehnya. Nah, di sini Ibu jabarkan proses memperoleh matriks ini, rotasi dengan menggunakan matriksnya. Nah, ini tidak perlu dihafal, yang penting dipahami aja. Konsepnya masih sama dengan konsep matriks. Kalau perkalian bagaimana, kalau penjumlahan bagaimana. Nah, jadi selalu ingat matriks rotasinya itu cos beta, sin beta, cos beta, atau alfa boleh juga. Ingat ya. Coba Rifda. Iya, Bu. Apa matriks rotasinya, Nak? Nggak tahu, Bu. Nah, yang barusan Ibu bilang tadi ya? Nggak paham. Nggak paham, di mananya yang nggak paham? Aksennya aksen. Oke, kan untuk mencari bayangan rotasinya atau perputarannya, nah itu kan kita mencari X aksen, Y aksen kan? Iya, Bu. Nah, untuk memperoleh itu maka kita harus punya matriks rotasinya atau perputarannya. Kalau biasanya kan itu nggak pakai sin cos kan, biasanya langsung 0, 1, 1, 0. Nah, ini karena perputaran, tadi kan ditentukan oleh besar sudut, maka dia berbentuk sin cos ini. Nah, dari yang penjabaran ini tidak harus nanda hafal atau ya nggak harus dihafal. Yang penting ingat aja rumus ini rotasinya cos B min sin B cos B. Nah, jadi rumus rotasi di titik pusat O 0,0 yang ini cos B min sin B cos B dikali X, Y. Nah, dengan B itu atau beta itu dia sudut perputarannya nanti. Sejauh berapa perputarannya? Nanti di soal akan ada contoh soal. Nah, XY ini dan XY ini nanti titik perputarannya, titik awalnya.
Nah, kita kan mau mencari x-aksen, y-aksen. X-aksen, y-aksen ini itu yang kita cari hasil perputarannya. Nanti letaknya di mana. Nah, oke, kita sampai di sini paham dulu, Nak? Kita lanjut ke Paham, contoh Bu. soal. Paham. Oke. Nah, contoh soal yang pertama. Nah, tentukan koordinat bayangan hasil rotasi titik A 3,4 sebesar 90 derajat terhadap titik pusat O 0,0. Nah, berarti ini X, Y-nya berarti yang titik A kan? Ya, Nak? Bu. Iya, Iya, Bu. Bu. Ya, Bu. Yang X berapa? 3. Berapa nilainya? 3. 3. Nilai Y-nya? 4. Oke. Nilai betanya atau sudutnya? 90 derajat. Oke. Nah, berarti kita langsung masuk ke rumus. Nah, yang tadi rumusnya x-aksen, y-aksen sama dengan cos beta min sin beta cos beta kali xy. Kita substitusikan nilainya. Natasha ngapa, Nak? Tercoret. Oke, ada ya. Nah, kita masukkan, substitusikan. Cos betanya tadi 90 derajat. Berarti cos 90 min sin 90, sin 90, cos 90. Masukkan nilai xy-nya. 3, 4. Nah, sehingga diperolehlah 0, 1, 0, negatif 1, 1, 0. Jadi ini kita harus ingat juga trigonometrinya, sudutnya. Ya, nggak harus ini sih, setidaknya kalian bisa tahu ya cara atau mencarinya. Nah, langsung ini menggunakan perkalian matriks. Nah, masih ingat kan perkalian matriks bagaimana? Oke. Nah, berarti 0 kali 3, 0. Negatif 1 dikali 4. ini kok nggak jalan. Oke, nah. Begitu juga yang baris kedua. 1 dikali 3 ditambah 0 dikali 4. Maka diperoleh hasilnya berapa tuh, Nak? Min 4 sampai 4,3. Nah, jadi koordinat bayangan hasil rotasi titik A 3,4 sebesar 90 derajat terhadap titik pusat 0,0 adalah negatif 4,3. Nah, sampai di sini paham? Tinggal Paham, Bu. masukkan Paham, Bu. dan Insyaallah. substitusikan nilai-nilainya. Oke ya. Fadil Arrafi paham, Nak? Fadil. Ini ada nih namanya. Orangnya tak ada. Fadil. Entah kemana nih dia nih. Adnan paham, Adnan? Paham, Bu, insya Allah. Oke. Lanjut ya. Hidupkanlah semuanya kameranya, Nak. Nah, kita lanjut ke rotasi yang berpusat di titik P, A, B. Atau A, B ini dia hanya simbol titik ya, Nak ya. Boleh P, Q, A, B, C, D. Nah, cuma karena yang biasa digunakan itu A, B atau P, Q. Nah, masih dengan matriks rotasi yang sama. Ingat, matriks rotasinya nggak berubah ya, Nak ya. Tetap cos B min sin B, cos B. Nah, itu harus diingat. Ingat matriks rotasinya. Ini Zoom meeting kita kurang dari 1 menit. Nanti gabung lagi ya, Nak ya, setelah keluar. Iya, Bu.
Bu. Oke. Nah, rumus dari rotasi yang berpusat di titik P, A, B ini adalah, nah, itu dia. X aksen dikurang A, Y aksen dikurang B sama dengan matriks rotasinya dikali X kurang A, Y kurang B. Nah, A ini apa, Bu? B ini apa? Nah, Nah, kita lanjut. Nah, udah nampak kan PPT-nya? Nah, berarti di sini garisnya 2X tambah Y tambah 4 sama dengan 0. Pusatnya 1, negatif 6. Dia perputarannya sebesar 90, berlawanan arah jarum jam. Kalau berlawanan tadi dia positif atau negatif? Positif, Bu. Nah, positif berarti tetap ya. Tetap sudutnya 90. Nah, kita langsung masuk ke rumus. Prosesnya sama. Kita masukkan ke rumus yang tadi, X aksen, Y aksen, sama dengan cos B, min sin B, cos B, X dikurang A, Y kurang B, tambah matriks A, B. Nah, setelah diperoleh, operasikan, kita substitusikan nilai-nilainya, kita operasikan, dapatlah nanti hasilnya. Ya. Nah, X dan Y-nya sama dengan X aksen dikurang 7, negatif X-nya, Y aksen tambah 5. Berarti kita substitusikan, kita operasikan, X jadinya X sama dengan negatif Y aksen dikurang 5. Nah, setelah dapat nilai X dan Y-nya, baru kita substitusikan nilai X dan Y-nya ke persamaan garis. Nah, berapa tadi nilai X-nya? Nah, di situ ada udah kita cari ya, negatif Y aksen dikurang 5. Kita masukkan 2, negatif Y aksen dikurang 5, ditambah Y-nya ini, X aksen dikurang 7, ditambah 4 sama dengan 0. Nah, kita operasikan sehingga dapatlah bayangannya X dikurang 2Y dikurang 13 sama dengan 0. Nah, jadi proses mencarinya untuk yang garis, tetap kita gunakan rumus rotasi yang awal, yang titik. Setelah kita peroleh nilai X dan Y-nya, baru kita substitusikan nilai X dan Y ke persamaan garis. Nah, bagaimana, paham anak-anak? Enggak. Enggak, yang mananya enggak? Di bagian substitusinya, Bu. Di substitusinya. Kan udah dapat nih kan, yang pertama tadi kita nyari X aksen, Y aksennya. Iya. Nah, kita ubah dalam bentuk X sama dengan, Y sama dengan. Nah, ini kan dia, udah nih, Y sama dengan berarti X aksen dikurang 7. Nih, X sama dengan negatif Y aksen dikurang 7. Nah, persamaan garisnya kan 2X tambah Y ditambah 4 sama dengan 0. Nah, kita substitusikan nilai X dan Y-nya ke persamaan garis. Nah, kan ini nilai persamaan garisnya kan 2X tambah Y ditambah 4 sama dengan 0. Nah, 2, substitusikan nilai X-nya. Mana nilai X-nya yang kita peroleh tadi? X nih kan, negatif Y aksen dikurang 5, masukkan. Negatif Y aksen dikurang 5, ditambah Y-nya berapa? Nih, X aksen dikurang 7, masukkan. X aksen dikurang 7, ditambah 4. Soalnya nih kan 4, sama dengan 0. Baru dikalikan, nah ini dalam kurung kan, kalikan ke dalam. 2 dikali negatif Y aksen, berarti negatif 2Y aksen. Dikurang 2 dikali 5, 10. Sehingga diperolehlah negatif 2Y aksen dikurang 10. Ditambah X aksen dikurang 7. Kita keluarkan aja dari dalam kurungnya ya, karena kan nggak ada perkalian 1 aja. Ditambah 4, sama dengan 0. Nah, ini
barulah kita dekatkan atau kita bentuk dalam persamaan garisnya gitu. X, Y. Nah, X-nya berapa? X aksen. Kan positif kan? Nah, negatif 2Y aksen. Nah, negatif 2Y aksen. Dikurang 13. Nih, negatif 10 dikurang 7. Berapa? 3. Ya. Tidak. Negatif 10 Min dikurang 17. Nah, ya. Negatif 17 ditambah 4. Negatif 13. Nah, maka dapatlah hasilnya Y aksen, X aksen dikurang 2, Y aksen dikurang 13 sama dengan 0. Tuh. Paham sampai sini, Nak? Insya Allah, Bu. Insya Allah, Bu. Paham. Oke. Kita lihat. Ini ada yang baru bergabung ya? Fadil. Fadil dari tadi. Fadil. Fadil. Namanya ada di sini. Nggak ada nih. Rizky masih di sana, Rizky. Masih, Bu. Nah. Masih dengerin kan? Masih lah, Bu. Adnan, Rizka juga masih. Masih, Bu. Bu. Oke. Nah, ada yang mau ditanyakan sampai sini, Nak? Materinya udah habis. Nah, di catatan Ananda kan ada yang komposisi kan, Nak? Nah, coba Diva, Nak. Coba Iya, Bu. paham nggak dari catatannya yang tentang komposisi? Itu kan rumusnya sama aja. Insya Allah paham. Rumusnya sama kan? Cuma bedanya kalau komposisi kan dia ada dua sudut, ya kan? Tinggal ditambahkan sudutnya. Alfa tambah beta. Iya. Nah, sini nggak ada Ibu jelaskan di PPT ini. Nah, sampai di sini paham ya? Nanti Ibu akan kasih soal kuis. Siap ya? Soal kuisnya nggak banyak kok. Ada lagi yang mau ditanyakan, Nak? Enggak, Bu. Oke. Nah, untuk sekedar pemberitahuan, minggu depan hari Jumat, insya Allah anak-anak Ibu akan ulangan harian tentang materi transformasi. Nah, ini kan materi kita kan ada satu lagi nih, yang translasi. Nah, yang translasi itu nanti masuk hari Kamis, dan hari Jumatnya kalian ulangan harian. Karena minggu depannya udah ujian kan, Nak? Iya, Bu. Nah, iya. Iya, Bu. Berarti untuk nilai ulangan hariannya itu hari Jumat. Hari Jumat kita ulangan. Jangan lupa belajar lagi. Nanti kalau ketika kalian belajar di rumah, ada menemukan kesulitan atau ternyata nggak paham, nah nanti nggak apa-apa, silahkan tanya aja ke Ibu melalui PC WA boleh. Oke. Nah, untuk soal kuis, nah ini nanti akan Ibu tampilkan soal kuis. Kalian silahkan jawab, Ibu tunggu jawabannya sampai, ini kan masih jam 8.33. Ibu tunggu jawabannya sampai jam 9:10. Setelah Ibu tutup nanti. Nah, silahkan catat soal
kuisnya. Nah, soal kuis ini sama semua ya, Nak. Nanti jawaban dikirim ke WA Ibu, jangan ke grup. Oke, ayo catat soal kuisnya. Soal kuis ini hanya untuk yang ikut Zoom aja. Jangan dikasih ke kawan yang nggak ikut Zoom. Ya, Ya, Bu. dicatat. Karena nilai plus-plus kalian yang mengikuti Zoom dan kuisnya. Udah nampak kan, Nak? Udah, Bu. Pak, Bu. Udah selesai nyatatnya? Belum, Bu. Ini mau nyatet. Iya. Nanti nyarinya setelah Ibu tutup ya. Udah, Bu. Udah, cepat Rizky. SS tuh, Saya Pak. screenshot, Bu. Semua lah ya. Yang lain udah? Udah, Bu. SS aja lah, Bu. Soalnya. Udah ya? Ya, Bu. SS aja. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Nah, terima kasih kepada anak-anak Ibu yang udah aktif selama kegiatan pembelajaran, yang sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Semoga selalu semangat belajarnya ya, Nak ya. Mungkin nggak tahu kapan kita jumpa lagi. Mungkin ini yang terakhir kita nge-Zoom. Mohon maaf Ibu atas segala kesalahan dan kekurangan selama mengajar anak-anak Ibu semua. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan anak-anak Ibu juga bisa memahami materinya dengan baik. Amin. Baiklah, nanti akan ada tugas soal latihan sebanyak 5 soal. Setelah Ibu tutup, nanti Ibu tampilkan soalnya. Tugas ini dikumpul besok jam 16.00 sore. Karena emang hari ini kan kita full Zoom, jadi Ibu kasih deadline-nya besok aja. Oke, nah baiklah. Terima kasih sekali lagi. Semangat terus ya, Nak ya. Jangan lupa belajar dengan ikhlas, niatkan karena Allah ya. Insya Allah nanti akan selalu dimudahkan. Nah, nanti kalau emang ada kesulitan ketika mengerjakan soal, ketika belajar, nah silakan tanyakan aja ke Ibu. Nah, marilah kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, ini Nak soalnya, Nak. Soal tugasnya. Oke. Mau di SS nih. Ya, Bu. Ya, Bu. Jadi jangan langsung keluar ya, Nak ya. Enggak, Bu. Setelah melihat soal ini. Udah soal latihannya. Udah, Bu. Oke, yakin udah? Udah, Bu. Udah. Nanti PPT ini akan Ibu kirim ke e-learning juga. Nanti mungkin silakan dilihat-lihat lagi. Oke ya. Ya semua. Udah ya, Ibu tutup ya, Nak ya. Terima kasih. Semangat semua, semangat selalu. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak masuk nih. Udah kerjakan masalahnya. Indah.